lulus. Alhamdulillah saya kenal. Perjuangannya berat kawan. Walaupun saya ngajar PJJ, pelatihan PJJ, bikin buku PJJ, tapi ngelakoni sendiri setengah mampus. Simbolnya ada 5 orang, 4-nya gagal. Hanya saya masuk sampai kelar 2 tahun. Dengan PJJ. Dosennya Australia, Amerika, Malaysia, dan Indonesia. Mahasiswanya India, Pakistan, Afrika, dan juga Papua Nugini, Indonesia. Keuntungan apa yang diambil dari perguruan PJJ? Selain studi culture, kolaborasi culture itu terjadi di situ. Si Papua cerita mengenai culture-nya dia, education-nya dia, dan dari Pakistan juga cerita mengenai Mehdi segala macam dia. Kita dapat culture selain akademik kompetensinya. Dan yang ketiga, bahasa Inggris. Itu yang saya dapatkan dalam saya kuliah PJJ untuk mengambil master. Saya harapkan teman-teman ini juga dalam seminggu ini kita coba untuk mengembang. Saya tidak mau terlalu kita berpikir bahwa ini perfect untuk teori ya, tapi cenderung pada praktis dan tugas. Penyampaian pendapat, komentar teman-teman, masih saya lakukan di sini. Jadi kita kalau namanya teori semua bisa berteori, tapi bagaimana PJJ menurut persepsi teman-teman. Saya tidak mau nanti di akhir tugas Anda PJJ menulis buku mengenai PJJ berdasarkan teori. PJJ berdasarkan pemikiran teman-teman, original, hasilnya nanti. Jadi betul-betul pure. Sekarang saya mencoba ini, kita connecting ke lantai 2. Anggap saja lantai 2 sekarang ada lagi di benua Antartika ya, jauh di sana. Ketua kelas, bukan ketua kelas, ketua prodi wajib menjadi konektor dengan lantai 2. Bila ada pertanyaan ataupun sesuatu yang jadi sekaligus simulasi. Bagaimana kelas ini terkonek dengan lantai 2 dengan PJJ. Jadi saya seorang dosen membutuhkan seorang asisten dosen dan itu adalah ketua kelas. Bila ada pertanyaan dari lantai 2, teman-teman tolong didengar, bisa langsung email, chat, Skype dengan ketua. Jadi nyambung kita. Ngerti ya fungsi ketua di sini sekarang? Menjadi konektor di lantai 2. Dia bisa semua teman-teman lain, yang ketuanya saja. Jadi kita akan running diskusi berdasarkan kerjasama seolah-olah ini di Simolek, satu lagi di Bandung, TV. Anggap saja begitu. Oke? Saya akan coba lanjutkan tema saya di sini adalah mengenai inilah materi yang akan kita garap dalam 4 hari. Hari pertama kita akan, saya bisa pakai ini nggak ada LCD-nya ya, jadi saya paling susah kalau saya bicara melihat laptop, nggak bisa melihat wajah-wajah cantik ini. Konsep PJJ itu hari ini. Besok kita akan mau mengenai proses pembelajaran PJJ. Semuanya teori, tapi saya tidak akan kemas dalam teori, saya akan kemas dalam diskusi. Yang ketiga media. Ini media adalah merupakan hobi kalian. Bagaimana mengembangkan media dalam PJJ. Ada semua di IKA ya. Ini makanan kalian bisa diambil hari ketiga. Hari keempat kita akan belajar mengenai evaluasi sedikit saja. Bagaimana mengembangkan soal. Dia terlalu penting. Anda hanya mengenal saja. Utamanya adalah di poin 3. Media dalam PJJ dan juga teori 1-2 yang akan merupakan tugas kalian nanti. Ini adalah 4 hari kita akan mencoba untuk menggarapnya. Kalau ada yang merasa pusing langsung angkat tangan ya. Kalau merasa bosan lempar aja saya pakai kertas. Ini dosen pengampunya. Yang Mbak Nika itu adalah bagian administrasi, dia akan mendata semua kemarin teman-teman yang kirim email, Skype. Masih banyak yang belum terisi ya, beberapa poin, tapi biasa aja. Yang sebelah kiri Mas Fajar itu orang yang mengembangkan modelnya. Nanti akan kita gunakan untuk materi online yang PJJ. Yang paling kanan adalah Andi Malarangeng. Enggak ya? Ya dong, bilang biasa-biasa GR lah. Sedikit ya. Tapi itu lagi nakal. Nah ini ada teori, ini kontrak kuliah kita ya. Saya akan paparkan ada teori dalam 4 hari, yaitu Senin sampai Kamis. Yang kedua, diskusi. Kita akan ada diskusi nanti kelas. Saya akan bagi per 4 ya. 4 atau 5 kita. 1, 2, 5 kelompok dengan sistem presentasi di kelas ataupun nanti di online. Jadi ada diskusi presentasi di dua cara, yaitu di kelas ini dengan di sosial. Contohnya kita seperti ada dengan Facebook. Oke? Facebook sudah saya masukkan dalam sudah saya compile filenya. Yang ketiga adalah tugas. Teman-teman tolong siapkan dari sekarang.
akan ada tugas individual dan ada tugas kelompok. Kelompok ini adalah kelompok prodi di bawah koordinator ketua. Apa yang akan menjadi tugas individual? Di sini semua belajar IT-nya praktis nggak? Yang RPG, game, Moodle, apa lagi? Android? Jadi sebenarnya diajarkan apa? Java. Oke. Yang Anda kuasai, Anda pegang. Satu, fokuskan. Saya lebih enak blog. Saya lebih percaya diri Moodle. Saya lebih percaya mengenai Java. Pegang itu satu, dan pilih satu topik sederhana sesuai dengan prodi Anda. Jangan sama loh ya. Contohnya bisnis school management ya. Apakah tema apa? Buat bebas, tidak ada patokan. Bahwa saya ingin mengembangkan mengenai sesuatu pandangan apa gitu yang akan saya kemas dalam bahan ajar TIK. Nanti saya akan beri waktunya, nggak mungkin sehari. Nanti saya akan. Di sini Anda sampai bulan berapa selesai di Simolek? Oke. Kalau saya berikan tugas itu seminggu selesai nggak? Siapa? Dicoba dulu kan. Coba aja. Coba barang udah dibeli coba. Oke, saya cobakan kita udah kuliah Senin sampai Jumat tidak selesai, mungkin minggu depannya sambil ada kuliah lain, ada di rumah sambil mengembangkan pelan-pelan. Saya tidak mau Anda menjadi stres di sini. Jadi bekerja sambil berangan-angan, berkarya. Yang kedua, jadi itu ya, ambil satu topik yang menarik yang menurut Anda kuasai ya, Anda kuasai itu dengan TIK-nya. Apa mau pakai Moodle kayak atau pakai blog, terserah. Itu tugas individual. Yang kedua, tugas kelompok. Ini ada ilmiah, makanya berprodi. Ini langsung dibawa oleh komando ketua. Anda nanti di akhir kuliah saya akan menulis PJJ sesuai dengan pemikiran gagasan Anda. Contohnya terlampir hasil karya Anda yang tadi diikat. Akan kita buat buku, akan kita buat digital. Kalau dia merupakan nggak bisa dibuat di Sokopi, ya lampirnya CD. Jadi tapi ada bukunya, terlampir CD karya kalian. Dapat nggak nyawanya? Bahwa nanti di akhir tugas ada kelompok